Suara jangkrik bersahutan dari balik pohon jati, mengisi keheningan malam yang menggantung berat di teras rumah kayu itu. Pak Kasto, lelaki sepuh berambut perak yang tinggal seorang diri, duduk berselonjor dengan sebatang rokok lobot terselip di sela bibir. Di sampingnya, cucunya, Genta, duduk bersila dengan telinga waspada, seperti tahu kalau malam ini akan ada kisah yang berbeda. "Kau pernah dengar suara gamelan dari sawah, Le?" tanya Pak Kasto tiba-tiba. Matanya menatap gelapnya malam. "Kalau pernah, jangan sekali-kali kau dekati." Genta menggeleng, tapi sorot matanya memanjang, menanti kelanjutan cerita. "Dulu, waktu Mbah Muda, tahun 75 kalau tidak salah, dusun Sapen ini masih rame. Sawah hijau membentang. Orang bertani dengan semangat. Anak-anak lari-lari di pematang. Tapi semua berubah sejak Pak Lek Raji mulai bermain dengan yang bukan menungso. Angin malam berdesir, membawa bau tanah basah dari halaman belakang. Pak Lek Raji itu bukan orang jahat asalnya. Ia tinggal di ujung dusun, dekat perbatasan hutan kecil yang sekarang jadi ladang mati. Seorang duda ditinggal istri dan anaknya karena demam berdarah. Setelah itu dia seperti orang linglung, sering ngelamun, ngomong dewe, dan jarang keluar rumah." Pak Kasto menghela nafas, lalu mengetuk puntung rokok ke atas kaleng bekas biskuit kongguan. Tapi entah kenapa, beberapa bulan setelah keluarganya meninggal, hidupnya berubah drastis. Sawahnya yang dulunya penuh rumput liar, tiba-tiba panen melimpah. Padinya tinggi-tinggi, bulirnya penuh. Ia juga beli kambing, lalu sapi. Entah dari mana dia bisa beli motor Honda 70 baru juga. Kami semua heran, tapi tak ada yang berani bertanya. Genta menyimak penuh, matanya membelalak. "Yang bikin merinding itu bukan cuma perubahan hidupnya, Le," lanjut Pak Kasto lirih, "tapi suara gamelan." Malam itu, kata Pak Kasto, ia baru pulang ronda dari pos kamling bersama 3 kawannya, Tarto, Gunari, dan Samin. Saat melewati sawah dekat rumah Pak Lek Raji, mereka mendengar gamelan yang pelan, seperti ditabuh dari dalam tanah. Suaranya tidak nyaring, tapi terus-menerus, seperti menuntun langkah. Kami pikir mungkin ada latihan karawitan atau hajatan kecil. Tapi anehnya, rumah Pak Raji gelap, tidak ada satupun lampu menyala, ujar Pak Kasto sambil mengerutkan kening. Dan saat kami dekati, gamelannya makin jelas, seperti ada yang menari di dalam rumah itu. Rasa penasaran mendorong mereka mengintip dari sela anyaman bambu di dinding belakang rumah. Dari celah sempit itu, mereka melihat hal yang sulit dilupakan seumur hidup. Ada tampak besar di tengah ruangan. Di atasnya kepala kambing putih yang masih berdarah, dikelilingi bunga telon, telur mentah, dan dupa yang mengepul. Di pojok ruangan berdiri patung perempuan. Rambutnya panjang sampai lantai. Rambut asli, Le, bukan dari ijo. Genta menelan ludah. Pak Raji duduk bersila di depan sesajen itu, Le. Komat kamit membaca sesuatu, tapi bukan bahasa Jawa. Halah, entah bahasa apa. Seperti suara perut kosong bergemuruh. Suaranya berat, dalam, dan kadang diselingi terawa lirih. Bukan milik manusia. Saat itu, Gunari menarik baju Kasto. "Ayo pergi," katanya terbata. "Iki ora ado saka labuhan." Tapi mereka selalu terpaku oleh pemandangan di depan mata. Kau tahu, Le, mataku menatap ke cermin kecil di belakang patung itu. Dan di sana, aku melihat banyak sosok berdiri. Dari bayangan anak-anak kecil dengan kepala tertunduk, ada yang berjajar seperti sedang mengantri. Pak Kasto berhenti sejenak. Rokok lobotnya padam. Kami langsung lari. Tidak bicara satu kata pun sampai pagi. Sejak itu aku tahu Pak Raji telah menyentuh sesuatu yang tak semestinya disentuh. Dan dusun Sapen mulai terikat dalam janji yang tak bisa dibatalkan begitu saja.
Genta tak berkata apa-apa. Suara gamelan tak terdengar malam itu. Tapi angin mendadak berhenti dan di kejauhan burung hantu bersuara 3 kali. Kalau kau dengar suara gamelan dari tengah sawah, Le, bisik Pak Karto, jangan pernah datangi. Kadang bukan manusia yang sedang berpesta. Malam itu masih lekat dalam ingatan Kasto. Meski puluhan tahun lewat, ia dan ketiga temannya pulang dalam diam. Darto yang biasanya cerewet dan suka guyon, bahkan tak bersuara sama sekali hingga tiba di rumah masing-masing. Langit malam seperti menggantung di atas kepala mereka, seolah tak ingin membiarkan bayangan rumah Pak Lek Raji pergi dari pelupuk mata. Keesokan paginya, Darto menyusul Kasto ke lumbung padi, tempat biasa mereka menjemur hasil panen. Wajahnya pucat, mata cekung dan bibir kering seperti semalaman tak tidur. "Kasto," katanya pelan, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Aku tahu apa yang kemarin kita lihat semalam." Kasto menoleh, tak menjawab. Darto mendekat dan berbisik, "Kau pernah dengar nama Rahayu Sukmo Ibu?" Kasto menggeleng. Nama itu asing, tapi terasa berat, seperti membawa beban yang bukan milik manusia. "Itu bukan pesugihan biasa," lanjut Darto dengan suara lebih lirih. "Simbahku pernah cerita dulu jauh sebelum Jepang datang. Di pojok dusun itu ada hutan kecil, namanya Alas Ngentak. Di sanalah tempat orang-orang membuang bayi yang lahir dari aib." "Aib?" tanya Kasto. "Iya, bayi hasil hubungan gelap, anak gadis yang diperkosa, atau bayi yang cacat sejak lahir. Mereka percaya membiarkan bayi itu hidup cuma membawa sial. Jadi dibungkus kain putih, ditinggal di Alas Ngentak, dan dilupakan." Kasto tercekat. Ia tahu zaman dulu keras, tapi tak menyangka sampai segelap itu. Nah, arwah-arwah bayi itu tidak tenang. Mereka tidak diurusi, tidak dimakamkan secara layak, tidak didoakan. Dan di tengah alas itu ada satu batu besar, kayak watu lumpang. Disitulah konon mereka berkumpul. Itulah yang sekarang disebut orang sebagai petilasan Rahayu Sukmo Ibu. Kasto menarik nafas dalam. Bayangan patung perempuan malam itu kembali muncul. Wajah tanpa mata, rambut menjuntai seperti aliran sungai hitam yang basah. "Pak Raji," kata Darto lirih. "Dia pegang perjanjian dengan makhluk yang tidak dari alam sini." Malam Jumat berikutnya, desas-desus mulai beredar. Beberapa warga melihat Pak Raji berjalan ke arah bekas hutan yang kini jadi ladang. Tapi ladang itu selalu kosong. Tak ada yang mau menanam di sana karena tanahnya sering longsor dan penuh akar tua. "Kendi putih," ujar Gunari suatu malam di pos ronda. "Aku lihat sendiri, dia membawa kendi putih dan seikat daun kelapa. Jalannya pelan dan bayangannya panjang banget, gak sesuai badannya." Lalu kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Warga bernama Mbak Tumira, yang rumahnya paling dekat dengan petilasan, tiba-tiba jatuh sakit. Kata dukun, tak ada sebab pasti. Badannya dingin seperti mayat, tapi matanya terbuka lebar dan tak berkedip. 2 hari kemudian, ia meninggal dengan wajah seperti menjerit, dan tangan terkepal erat seolah menggenggam sesuatu. Sapi Pak Narto, tetangga dekat Pak Raji, mendadak muntah darah dan mati. Anehnya tak ada luka, tak ada penyakit yang bisa menjelaskan. Warga lain mulai ketakutan, karena hanya hewan-hewan mereka yang sakit dan mati. Sedangkan sapi-sapi milik Pak Raji, gemuk dan sehat, meski pakainya sama. "Bukan cuma itu," kata Gunari suatu malam. "Anakku pulang menangis, katanya waktu lewat pematang, ada suara bayi menangis dari dalam tanah." Kasto mulai yakin ini bukan sekadar pesugihan. Ini ikatan yang melibatkan jiwa-jiwa yang tak sempat hidup, tak sempat dikenali dunia. Nama Rahayu Sukmo Ibu mulai dibicarakan pelan-pelan. Orang-orang yang dulu menolak percaya, kini mulai waspada. Mereka sadar sesuatu telah dilepaskan dari petilasan dan kini menyebar seperti kabut yang tak bisa diusir. Malam-malam Jumat, rumah Pak Raji tetap gelap. Tapi suara gamelan terus terdengar.
kadang samar, kadang nyaring. Dan warga mulai menghindari sawah sebelah rumah itu. Tak ada yang berani melintasi setelah matahari tenggelam. Kasto sendiri merasa seperti terus diawasi. Tidurnya tak pernah nyenyak. Di sela-sela mimpinya ia kerap melihat tangan-tangan kecil menjulur dari tanah, meraih mata kakinya, menarik perlahan ke dalam gelap. Mbah Sarti, dukun sepuh dusun, suatu malam berkata, "Petilasan iku wis digugah le, sing buka orang ngerti carane nutup." Petilasan itu sudah dibangunkan, yang membangunkan, yang membuka tidak bisa caranya untuk menutupnya. Tak ada yang berani melawan Pak Raji secara langsung, tapi semua tahu dusun itu sudah terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan nama Rahayu Sukmo Ibu mulai dipanggil dalam bisik dan doa agar tak terlalu dekat, agar tetap tinggal di batas hutan yang terlupakan. Tahun berganti, udara dusun Sapen tak lagi sesejuk dulu. Ada semacam hawa yang tak terlihat, tapi selalu terasa di tengguk dan sela-sela nafas. Hawa berat, seolah tanah sendiri menyimpan dendam dan udara, menolak menenangkan jiwa. Kelahiran di dusun Sapen mulai menurun, dan yang lahir banyak yang tak bertahan lama. Bayi-bayi yang sebelumnya menangis nyaring tiba-tiba diam begitu saja, seperti kehabisan suara, padahal belum sempat memanggil ibunya. Mbok Sumi, seorang dukun bayi tua, sampai tak kuat menangani persalinan lagi. "Aku rawani, aku ndak berani," katanya suatu sore pada Kasto. "Ada yang menghisap nyawanya bayi-bayi itu, Mas." Kasto hanya menunduk. Ia tahu firasat itu bukan omong kosong. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang Jumat Kliwon, warga mulai mendengar suara aneh dari arah ladang di belakang rumah Pak Raji. Tangis bayi, kadang lirih, kadang melengking seperti merobek kabut malam. Beberapa kali anak-anak berlari pulang sambil menangis, mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk memeluk sesuatu di pematang sawah. Bau anyir juga mulai muncul dari sumur-sumur tua, seperti darah yang sudah lama tersimpan, tapi baru diaduk hari itu. Warga menabur bunga telon, menggantungkan daun kelor, bahkan menaburi garam di bibir sumur. Tapi bau itu tetap muncul, terutama saat dini hari. Pak Raji, ia semakin tertutup, wajahnya makin tirus, tapi matanya tajam. Tidak seperti orang sakit, lebih seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu besar untuk tubuhnya. Ia masih pergi ke sawah tiap pagi dan sore, tapi kadang terlihat berbicara sendiri, kadang tertawa lirih, kadang menunduk lama, seolah mendengar bisikan dari dalam tanah. Ada yang pernah melihatnya duduk di dekat batu besar bekas petilasan itu, membasuh kaki dengan air kendi, lalu menaburkan bunga 7 rupa. Tangannya gemetar, tapi mulutnya terus komat kamit. Tak ada yang berani mendekat. Semua hanya mengintip dari kejauhan, menahan nafas agar tidak memanggil perhatian yang salah. Suatu malam, warga berkumpul di langgar kecil. Mbah Sarti, dukun sepuh yang dihormati sejak zaman sebelum kemerdekaan, dipanggil untuk bicara. "Saudara-saudaraku," katanya lirih, matanya setengah terpejam. "Ini bukan urusan manusia lagi. Ini urusan janji, tumbal, dan nyawa yang harus dipersembahkan." Kasto duduk paling depan, mendengarkan setiap kata dengan gemetar di dalam dada. "Pesugihan Rahayu Sukmo Ibu kuwi ora mung njaluk wedhus, ora mung butuhake ndas wedhus putih, nanging nyawa sing durung kencang uripe. Nyawa bayi, anak kecil, atau siapa saja yang batinya ringkih." Langit malam di luar langgar berubah mendung. Padahal tak ada angin, daun-daun diam, tapi jantung setiap orang berdebar tak karuan. "Mumpung belum telat," lanjut Mbah Sarti pelan, "tidak ada jalan lain juga. Yang pegang janji harus menebus. Kalau tidak, kita semua warga dusun Sapen ini yang akan bakal diseret." Sontak langgar hening. Tak ada yang berani bicara. Tak satu pun warga tahu bagaimana menebus janji pesugihan. Apalagi Pak Raji tak pernah mengaku.
Malam-malam berikutnya, Kasto mulai dihantui mimpi. Mimpi yang sama berulang kali. Ia terbangun dengan perut dingin, tubuhnya kaku. Di atas ranjang bambunya selalu ada bayi, kadang menangis, kadang diam. Tapi matanya selalu kosong, dan kulitnya seperti basah darah. Bau amis menusuk hidung. Dan ketika Kasto mencoba menyentuh, bayi itu hancur, mencair seperti lumpur dan darah beku. Ia selalu terbangun dengan jeritan tertahan, lalu mendengar gamelan samar dari kejauhan. Gending Jawa pelan-pelan menari di telinganya, walau di luar rumah hanya ada gelap dan angin mati. Darto juga mimpi yang sama. Kata Kastoliri pada Gunari suatu pagi di lumbung. Bayi berdarah, gamelan, dan suara perempuan memanggil dari dalam sumur. Tumbalnya siapa ya? Tanya Gunari tanpa menoleh. Apa kita ini cuma seksi atau kita bagian dari perjanjiannya? Pelakunya siapa ini? Pertanyaan itu menggantung, tak ada jawaban. Tapi mereka tahu, Dusun Sapen tak lagi sekadar dusun. Ia sudah jadi semacam altar, tempat jiwa-jiwa tak bernama bersemayam, menanti giliran untuk dipanggil. Dan di balik semua itu, seseorang masih menjaga ikatannya, menjaga janjinya. Namanya Pak Raji. Musim kemarau datang terlalu panjang. Langit tak lagi menurunkan hujan sejak 4 bulan terakhir. Tanah mengering, merekah, dan daun-daun berguguran lebih awal dari seharusnya. Embun pun terasa pelit. Dusun Sapen yang dulunya hijau dan berisi suara ayam, kini seperti tenggelam dalam kematian perlahan. Wabah yang tak bernama menyapu para sepuh. Tak ada batuk, tak ada demam. Mereka hanya tertidur dan tak bangun lagi. Dalam 1 minggu, 5 orang tua berpulang, termasuk ibu dan bapaknya Darto. Aku ndak percaya ini cuma musibah, bisik Darto pada Kasto. Matanya sembab, tangan gemetar menahan kemarahan. Ada sesuatu yang dipetik dan itu bukan sekedar ajal. Kasto tak menjawab. Ia tahu Darto benar. Dari semua yang terkena, tak satu pun harta atau hewan Pak Raji yang tersentuh. Lelaki itu malah makin jarang terlihat, seolah hanya jadi bayangan yang lalu lalang saat langit memerah menjelang maghrib. Malam itu, langit mendung meski tak turun hujan. Angin bertiup ganjil dari arah ladang. Bau hangus bercampur amis tercium hingga ke langgar. Para pemuda dusun, Kasto, Darto, Gunari, dan Samin berkumpul diam-diam. Mereka telah memutuskan satu hal. Malam ini mereka akan masuk ke rumah Pak Raji. Simbah Sarti bilang, yen durung dibuka, wong-wong mati saya terus didadekake daging tumbal. Ucap Samin pelan, menggenggam sapi tajam. Aku gak mau menunggu giliran itu. Mereka berjalan dalam diam, hanya obor dan nyali yang menyala. Rumah Pak Raji berdiri di ujung pematang, gelap, tak ada suara. Jendela-jendelanya tertutup kain hitam. Angin seakan mengelilingi rumah itu, membawa bisik dan desir dari arah yang tak jelas. Kasto mengetuk pelan, tak ada jawaban. Darto mendang pintu keras-keras. Daun pintu terbuka perlahan, tak terkunci. Tapi yang mereka temukan bukan rumah biasa. Dalam gelap itu, tercium bau yang menyesakkan. Campuran darah tua dan dupa gosong. Di tengah ruangan kosong berdiri cermin besar, tinggi hampir 2 meter. Berbingkai kayu ukir yang menghitam karena terbakar. Permukaannya sedikit berkabut, seolah telah lama tak disentuh. Di sudut ruangan, tergolek kain kafan yang sebagian hangus. Pinggirnya terbakar, tapi tak habis. Di atas tergeletak bunga kenanga layu dan puntung dupa yang masih mengepul. Kok tidak ada orang ya? Tanya Gunari pelan. Kasto melangkah mendekati cermin. Sesuatu tentang benda itu membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia berdiri di hadapannya, bayangannya muncul, tapi bukan sendirian. Di belakang bayangannya berdiri barisan anak-anak kecil. Kepala mereka menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Ya, sama seperti waktu pertama kali Kasto dan kawan-kawannya masuk ke rumah Pak Raji. Masih sama.
Gusti, Kasto mundur selangkah, nafasnya tercekat. Cerminnya itu gerbang sepertinya, kata Darto dengan suara gemetar. Mereka tinggal di sisi lain dan mungkin Pak Raji juga sudah di sana. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Suara kenong kecil ditabuh pelan seperti dari kejauhan. Mereka semua menoleh keluar jendela. Dari arah sawah terdengar gamelan. Suaranya pelan tapi pasti. Makin mendekat, angin mati, pepohonan diam, langit menebal seperti jaring hitam. Namun tak ada satupun manusia di sana. Sawah itu kosong, tapi irama gending Jawa itu terus terdengar. Seolah sepasang penari tengah menari di tengah pematang yang retak dan kering. Obor di tangan Gunari tiba-tiba padam. Meski tak ada angin, Samin mulai membaca ayat kursi sambil gemetar. Kasto berbalik. Di cermin, kini hanya bayangannya sendiri. Anak-anak kecil itu telah hilang, tapi ada satu sosok lain yang muncul. Seorang lelaki berdiri jauh di belakang pantulan. Tak bergerak, wajahnya gelap dan matanya menyala merah samar. Pak Raji, gumam Kasto pelan. Seketika itu juga cermin bergetar pelan. Seperti kaca dihempas angin, retakan halus menjalar dari atas ke bawah. Tapi tak pecah dan bau anyir itu tiba-tiba hilang, digantikan oleh bau bunga segar dan tanah basah. Saat mereka keluar dari rumah, Mbah Sarti sudah berdiri di luar. Ia membawa kendi dan dupa, matanya kosong. Wong iku wis dipalekno. Orang itu sudah diambil oleh makhluk pesugihan junjungannya, katanya lirih. Badannya hilang, raganya hilang, jiwanya dipetik, nyawanya diambil. Kamu semua yang di sini bisa keluar, dan itu bisa untuk dibuat saksi. Tak ada yang berani bertanya. Malam itu rumah Pak Raji tetap gelap, tapi suara gamelan dari sawah masih terdengar hingga menjelang subuh. Pagi setelah malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Matahari seolah enggan menampakkan diri. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada suara ember logam dari sumur. Hanya desir angin yang mengusap genteng dan pohon pisang yang merunduk berat. Dusun Sapen seperti sedang berduka, meski tidak ada yang wafat hari itu. Warga dipimpin Mbah Sarti memutuskan untuk melakukan ritual bersih desa. Tak hanya mengusir makhluk halus, tapi juga sebagai upaya menebus kesalahan, menutup celah antara dunia manusia dan dunia yang satu lagi, yang sempat dibuka oleh salah satu warganya, Raji. Petilasan yang selama ini dibungkam oleh semak dan bisik, dibersihkan dan dibangun pendapa kecil berbentuk joglo terbuka, dengan pilar kayu jati dan lantai batu hitam dari lereng. Di tengah pendopo itu, batu besar yang diyakini sebagai tempat lelabuhan arwah-arwah bayi tidak dipindahkan. Ia dibiarkan utuh, diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon, serta dupa yang harus dibakar oleh perempuan yang belum menikah, sebagai bentuk penghormatan dan penenang jiwa-jiwa muda yang dahulu dibuang. Larangan keras dibuat, anak-anak tak boleh bermain ke arah selatan dusun. Para lelaki dilarang tidur di ladang jika malam telah jatuh. Bahkan jalan setapak menuju pematang dekat rumah bekas Pak Raji, yang kini dibiarkan kosong, digerogoti waktu, ditutup dengan pagar bambu dan tanda, dilarang lewat, yang dipaku di pohon nangka. Tapi meski semua upaya telah dilakukan, dusun itu tak pernah kembali seperti dulu. Tanah-tanah yang dulu subur, perlahan menjadi kering, kehilangan sari. Hujan sering turun di dusun sebelah, tapi Sapen kerap dilewati saja. Tanaman padi tumbuh ceking, hasil panen tak seberapa. Kelahiran bayi sangat jarang. Seolah rahim-rahim enggan membuahkan generasi baru di tempat yang pernah bersetubuh dengan tumbal dan darah. Satu persatu, pemuda pergi ke kota, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang. Mereka tak kembali. Bahkan saat orang tua mereka meninggal, rumah-rumah mulai kosong, pagar-pagar roboh dan suara gendeng hanya terdengar dari radio usang di pos ronda. Penduduk yang tersisa hanyalah mereka yang sudah terlalu sepuh untuk meninggalkan kenangan. Di masa kini, di teras rumah tua yang mulai lapuk dimakan rayap, Pak Kasto duduk dengan selimut tipis di pangkuan. Wajahnya sekarang keriput, matanya keruh, tapi sinarnya belum padam. Di sampingnya duduk Genta, cucunya yang masih berseragam SMA. Angin sore membawa bau alang-alang terbakar dari kejauhan. "Le," kata Pak Kasto pelan. "Dulu dusun Sapen ini makmur,
Tapi orang lupa, kadang kemakmuran yang datang tiba-tiba itu bukan anugerah, melainkan utang. Genta diam, menunduk. Ia tahu kakeknya sedang membawanya ke dalam cerita yang bukan sekadar dongeng. Gara-gara satu orang yang melakukan, satu dusun kena imbasnya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Wen Anthony. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, saya pamit dulu. Wassalamualaikum.